setelah kita. Terima kasih. Dr. Luigi gencarkan roadshow LOP AFC se-Indonesia, Jember jadi titik temu bersama member. Sosok Dr. Luigi kini semakin dikenal luas sebagai leader aktif dalam jaringan bisnis kesehatan AFC. Melalui roadshow yang hampir menjangkau seluruh Indonesia, ia hadir langsung menyapa, membina, dan menguatkan para member di berbagai daerah. Bagi Dr. Luigi, perjalanan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk nyata komitmen untuk membalas budi kepada komunitas yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Dari kisah awal bergabung hingga meraih keberhasilan, kini ia memilih untuk kembali turun ke lapangan, menemui para member yang masih berjuang, menjaga kepercayaan, dan menyalakan semangat baru. Dalam setiap langkahnya, Dr. Luigi membawa pesan kuat tentang kejujuran sebagai fondasi utama menuju kesuksesan. Kejujuran dalam keberhasilan, kejujuran dalam kegagalan, hingga kejujuran dalam proses. Tak hanya itu, ia juga menanamkan pentingnya duplikasi berbagi ilmu, strategi, dan pola pikir agar setiap individu dalam jaringan mampu berkembang dan meraih impiannya. Khusus di Jember, momen roadshow menjadi kesempatan istimewa. Para member dan masyarakat dapat bertemu langsung, berdiskusi, serta mendapatkan motivasi secara mendalam dari sosok yang selama ini menjadi inspirasi. Dengan pendekatan yang humanis dan penuh empati, Dr. Luigi menegaskan bahwa bisnis ini bukan sekadar sistem, melainkan tentang hubungan antar manusia, tentang saling menguatkan dan bertumbuh bersama. Roadshow ini bukan hanya perjalanan, tetapi sebuah gerakan untuk membangun jaringan yang kuat, jujur, dan penuh kepedulian. Dan dari Jember, semangat itu kembali digaungkan untuk Indonesia. Oke, selamat sore, Dokter. Ya, selamat sore, ketemu lagi nih Mas Herman. Iya, Pak, luar biasa ini. Saya sering ikuti di pemberitaan ini, Dokter Luigi ini hampir se-Indonesia kayaknya ini, keliling-keliling roadshow ya. Iya. Nah, ini Anda dikenal aktif melakukan roadshow LOP AFC hampir di seluruh Indonesia, dong. Apa tujuan utama dan kegiatan tersebut? Sebenarnya kalau mau dikilas balik itu kan, aku join AFC ini ada dasarnya Mas Herman. Jadi ada dasarnya. Jadi aku join AFC ini benar-benar karena keluargaku seperti di edisi dengan Mas Herman sebelumnya itu berhutang budi benar sama keluarga dari co-CEO AFC. Jadi aku tuh pengen balas budi. Jadi zaman dulu tuh pengen balas budi. Lalu jalan-jalan, alhamdulillah sekarang udah cukup berhasil. Sekarang aku balas budi lagi, tapi aku balas budinya kepada member-memberku yang ada di seluruh Indonesia yang sedang berjuang dan belum berhasil. Begitu. Jadi kalau istilahku Mas Herman, kita ini harus tahu diri. Tahu diri itu dalam arti kata, sukses ini kan, bisnis ini bukan karena kita, tapi karena timku yang luar biasa. Dan mereka sekarang kan ada yang lagi berjuang, bahkan mohon maaf ada yang sampai menggadai barangnya, surat mobil, hanya untuk percaya dengan AFC. Nah, kepercayaan itu kita harus jaga dengan kita ya balas budi keliling Indonesia, cari berkahnya. Menurut aku harusnya sih semua orang begitu sih harusnya, tapi itu kan keinginanku. Kan banyak juga yang merasa bahwa rugi gitu, maksudnya rugi karena roadshow ini biayanya besar, nggak kecil, apalagi dengan kondisi sekarang yang mungkin waduh biayanya gini, biayanya gitu, ya memang iya sih. Tapi kan cara berpikir ya Mas, itu satu, aku pengen balas budi ke seluruh tim yang ada di bawah jaringanku yang sudah berjasa membantu sehingga aku bisa Kedua, aku percaya bahwa di balik rezeki yang diberikan kepada aku itu ada hak orang lain yang dititipkan ke aku. Nah, jadi kalau aku datang ngopi, makan sama Mas Herman malam ini, berarti ada haknya Mas Herman yang aku harus serahkan pada hari ini. Itu cara aku berpikir, teman-teman. Makanya aku akan berkeliling terus ya sampai akhir hayat. Oke, Dok. Dok, ini apa yang Anda sampaikan langsung kepada para member, pada mitra dalam setiap roadshow itu? Satu, kejujuran. Nah, jadi aku bawa suatu pola orang harus jujur.
Jujur dalam arti kata sukses ya jujur, gagal ya jujur, frustasi ya jujur. Dari kejujuran itu kita evaluasi, lalu kita mulai menata ulang. Ya, kalau memang ada yang kurang ya kita tata ulang. Kita lihat nih salahnya di mana sih nih hidup gua. Misalnya, oh hidup udah sekian lama kerja, ya kok nggak punya rumah. Nah itu menurut aku kan salah. Karena aku yakin yang namanya Allah itu memberikan rezeki pada semua orang itu menurut aku sih harusnya sih sama aja. Cuma tergantung gimana kita memilih apa pekerjaan kita. Jadi aku sampaikan pertama kejujuran. Lalu kedua, ya pasti ya di bisnis seperti ini ada namanya duplikasi. Nah duplikasi itu aku menularkan. Jadi aku menularkan cara untuk mengembangkan bisnis ini supaya mereka bisa jadi seperti orang-orang yang mereka harapkan. Jadi orang yang mereka panuti, mungkin aku, mungkin leader yang lain. Jadi kita ada peringkat-peringkat yang menjadi idaman banyak orang kan. Ada yang mau jadi Toreda, ada yang mau jadi sampai Busido, punya uang sekian miliar dan sebagainya. Jadi yang pertama kalau aku Mas, kejujuran. Begitu Dok ya. Ya, kejujuran. Jadi kejujuran itu awal dari segalanya. Dok, ini dengan turun langsung ke berbagai daerah, bukan hanya melalui kalau kan sistem sudah ada Dok. Artinya turunnya Pak Dokter kepada daerah-daerah itu apa tujuannya? Ya tujuannya tentunya supervisi loh. Jadi kadang-kadang di daerah, misalnya lah Mas Herman seorang pelatih tenis meja yang sudah terkenal di daerah, mungkin ada pelatih tenis meja kelas daerah kan begitu. Jadi kita duplikasi pengetahuan yang mungkin aja dibutuhkan untuk tambahan persenjataan perang untuk menjalankan bisnis ini. Jadi turun langsung bisnis manusia ya. Jadi manusia ini kan harus ditemui, diajak ngobrol hati ke hati, ya. Artinya juga duplikasi terutama itu Dok. Iya, duplikasi dan memang empati ya. Iya. Jadi harus empati loh. Kan semua orang beda-beda kondisinya. Iya. Ada yang udah kaya, ada yang masih miskin, ada yang udah kaya tapi sedih, yang kadang nggak bahagia karena sesuatu hal yang itu. Kadang-kadang kita harus datangi. Memang ini katanya zaman digital, banyak orang sudah pakai Zoom meeting, ada orang yang sudah pakai AI. Dia pikir AI bisa menggantikan manusia. Menurut aku di beberapa sisi nggak bisa. Iya. Contohnya, sekarang Mas Herman mewawancari aku, dibandingkan robot mewawancari aku, menurut aku pasti beda. Beda toh, nggak bisa. Jadi robot kan sesuai dengan perintah. Iya. Makanya dokter sering turun ke daerah-daerah seperti itu Dok. Iya dong, karena manusia kan beda kan. Misalnya Mas Herman yang tadinya kesel sama seseorang, tiba-tiba, kayaknya gue, gitu ya. Nah robot nggak bisa gitu. Nah di situ aku yakin juga Mas Herman, terlepas dari topik sore hari ini, aku yakin juga bahwa yang namanya AI tidak mungkin bisa menggantikan manusia. Nggak bisa ya, karena ada hal-hal yang bersifat nurani. Robot nggak punya nurani. Ini ya dari berbagai kota Dok, yang jenengan kunjungi, apa respon paling berkesan dari para peserta? Aku paling berkesan dengan orang yang memang benar-benar tulus. jadi aku tuh malah dapat beberapa pengkhianatan ya. Jadi ada beberapa orang yang kita berbuat baik lalu dia malah memfitnah aku, menjelekkan aku. Lalu aku ketemu beberapa orang-orang bijak, terutama yang mengobati aku depresi. Jadi ya udah ikhlasin aja. Maksudnya ya udahlah gitu. Jadi teman-teman, aku ingin kasih ini dengan pertanyaan Mas Herman adalah kalau kita berbuat baik, lupakan aja. Lupakan aja. Karena tidak semua perbuatan baik akan menjadi baik juga balasannya. Jadi kalau Mas Herman tanya apa ya kesan yang paling ini, aku paling berkesan pada orang yang tulus. Dia tulus ya, dia datang, kadang-kadang mohon maaf ada orang yang kurang mampu malah masakin aku sesuatu makanan yang mungkin itulah yang dia mampu masakkan. Lalu ada orang yang sampai memperhatikan Mas dengan tulus, itu menurut aku spesial. Lalu kedua ya, perubahan drastis misalnya miskin, tiba-tiba waduh bisa beli mobil misalnya Innova Reborn, bisa beli rumah, buat aku itu kebahagiaan yang luar biasa. Tapi ketulusan is the best. Tentu. Jarang ya Mas ya, jarang dapat ketulusan. Jadi dari sekian puluh daerah, sekian puluh kota atau ratus kota yang datang itu mungkin yang tulus itu hanya hitungan Gitu ya. jari. Tapi hitungan jari inilah menjadi dasar utama aku untuk terus berjuang. Dok, ini sejauh mana Dok roadshow yang Pak Dokter ini lakukan berdampak pada perkembangan jaringan AFC
di Indonesia ini gimana? Kalau aku selalu melihatnya tuh dari dua sisi sih. Kalau dari aku, roadshow itu seperti kehidupan keduaku. Jadi kalau disuruh pilih, jalan-jalan keliling dunia sama roadshow, sebenarnya jauh di dalam hatiku, aku lebih milih roadshow. Jadi roadshow ini hidup keduaku. Kenapa? Ya kembali ke pertanyaan Mas tadi. Yang pertanyaan pertama tadi, bahwa memang kerjakan roadshow ini karena aku ingin membalas budi. Satu Buat itu, apa sih kedua balas juga budi? dinikmati dong ya berarti ya. Menikmati Harus. itu juga ya. Sangat. Biasa. Iya. Iya. Capek, keluar duit, tapi kan ya gimana sih kalau kita ya mencintai pekerjaan kita. Betul. Dok, visi terbesar dok ya, yang ingin Anda capai melalui rangkaian roadshow ini, visi yang paling terbesar. Visi aku terbesar, agak aneh sih ya. Aku sebenarnya visiku adalah bahwa semua orang yang aku bantu lalu dia mulai berhasil itu, aku sangat harapkan akan menjadi doa yang terkirim untuk almarhum orang tua. Jadi tambah banyak, siapa tahu ya Mas Herman bilang, aduh semoga Dokter Luigi panjang umur, sehat dan sebagainya. Mungkin doa itu bisa lanjut ke atas sana ke orang tuaku sehingga dia benar-benar sudah berbahagia di surga. Itu visiku sebenarnya. Sesuatu yang tidak tampak. Harus begitu. Iya. Kalau misi aku ya tentunya bantu teman-teman yang mungkin bisa lebih sukses ya. Banyak utang, hilang utangnya. Terus hilang utangnya mungkin bisa beli sesuatu yang dia impikan. Kadang-kadang bisnis ini luar biasa. Dari orang yang nggak mampu, tiba-tiba beli motor. Aduh mas, kadang-kadang orang beli motor itu sampai bisa nangis. Padahal motor untuk kami kan nggak ada arti lagi. Jadi misi aku sebenarnya pengen teman-temanku sukses. Dok, ini terakhir dok ya. Apa pesan Anda untuk para mitra yang mengikuti perjalanan roadshow dan jadi pesan khusus kepada mitra? Ya, bisnis ini bisnis duplikasi. Pesan khususku adalah jangan bantah, jangan ngeyel, jangan sok tahu. Jadi tiru aja orang-orang yang sudah sukses. Jadi kalian nggak perlu bikin pola-pola yang nggak jelas. Jadi kalau udah ada pola yang jelas, kalian tiru aja. Kalian harus punya panutan. Jadi kalau teman-teman yang nonton ini mungkin ada greget untuk join sama aku, yang belum join ayo join. Yang sudah join sama aku ya, kalau memang Anda mau yakin bahwa apa yang aku sampaikan ini berguna dan bermanfaat, ya kalian tiru aja. Bisnis ini jadi loh mas. Bisnis ini bukan yang baru dirancang. Oh ya, aku ingin sampaikan juga kepada teman-teman bahwa 2 bulan yang lalu AFC kembali menjadi MLM of the Year di Helmi Atamimi Award. Kami nomor 1 Indonesia dari tahun 2024 dan 2026 karena itu penghargaan 2 tahun sekali. Terus sales revenue kami juga nomor 1 ya. AFC penjualannya 3,7 triliun setahun. Member growth kita. Terus fast moving perusahaan juga kita. CSR juga kita. Kita rebut 5 piala di Helmi Atamimi Award, yang keempat dari 6 piala yang dipertandingkan. Satu-satunya yang kalah cuma CEO of the Year karena peraturannya tidak boleh CEO 2 tahun berturut-turut. Wah, lebih keras daripada pemilihan presiden, bro. Jadi tidak boleh berturut-turut? Tidak boleh. Kalau boleh, mungkin kita rebut semua pialanya. Ya, tapi kalau direbut semua nanti tahun 2028 nggak ada yang mau datang nanti. Jadi teman-teman harus tahu bahwa AFC ini memang terbukti. Sudah terbukti, nah sudah sekarang polanya tiru aja. Jangan bantah, jangan ngeyel. Artinya sistem sudah ada, tinggal duplikasi, Iya, begitu dok ya? Iya, dan leader-leader yang sudah sukses kan sudah ada, tinggal tiru aja. Kadang-kadang sok tahu, kadang-kadang berkhianat, terus kadang-kadang di tengah jalan ya selingkuh sama MLM lain. Sudah selingkuh nyesel mau balik lagi ya nggak bisa, karena di AFC peraturannya kan keras. Sudah salah juga. Salah, karena GM kami Pak Niko Rampisela bilang bahwa kalau orang-orang memang benar-benar sudah nggak berminat di AFC, ingin mengundurkan diri, ingin meniti karir di tempat lain, beliau bahkan akan sediakan karpet merah untuk kalian pergi. Sampai seperti itu. Kenapa? Ya karena kami memang ketulusannya tinggi. AFC itu sudah sukses teman-teman. Jadi sekarang kami ingin bantu teman-teman yang sudah join untuk sukses. Kasihan loh mas, karena masih banyak yang berjuang nyebrang laut, ngeri, masuk hutan keluar hutan. Nah, aku sedih lihat begitu. Jadi aku berusaha bisa menemui kalian, empati, ngasih masukan. Siapa tahu hal itu bisa berguna buat kalian dan orang banyak. Sebaik-baik manusia, apa kata Mas Herman? Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat Yang bermanfaat orang lain. banyak. Demikian teman-teman. Oke, makasih dokter. Thank you.